Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 12 IPA. Apa kabar kalian di rumah? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Hari ini bersama dengan Ibu Novi kita akan melanjutkan materi kimia minggu sebelumnya, yaitu tentang sifat koligatif larutan. Kalau minggu sebelumnya kita mempelajari tentang dasar-dasar untuk mengerjakan soal-soal sifat koligatif larutan, yaitu nyari molaritas, molalitas, dan seterusnya, maka untuk minggu ini kita langsung masuk ke materi pokoknya sendiri, yaitu sifat koligatif larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Sebelumnya, sifat koligatif larutan sendiri dibagi menjadi 4 ya. Nah, ini ya, dalam sistem pelarut murni, titik didih, titik beku, tekanan uap, bahkan tekanan osmotik hanya dipengaruhi oleh molekul pelarut itu sendiri. Dalam sistem larutan terdapat molekul pelarut dan molekul zat terlarut. Adanya molekul zat terlarut mempengaruhi keempat sifat tersebut. Jadi, yang mempengaruhi, ingat, dalam sifat koligatif larutan adalah molekul zat terlarutnya, gitu ya. Seperti apa sih Bu contohnya? Contohnya gini deh, kalau kalian itu misalnya nyimpan es batu deh kira-kira. Kalau kalian buat es batu itu kan kira-kira bungkus air dulu, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Maka pada suhu 0 derajat Celcius dia akan mulai membeku. Sekarang kalian bedakan ketika kalian buat es balon. Tahu ya es balon, kalau es balon itu kan dicampurnya pakai apa tuh? Rasa manis. Oh, pakai gula. Gula itu termasuk senyawa non-elektrolit. Apa itu non-elektrolit? Pernah kan belajar dulu kelas 11 ya, yaitu yang tidak bisa menghantarkan listrik. Kemudian ketika kalian masukkan gula, kira-kira kalau dua-duanya dimasukin bareng tuh, yang lebih duluan membeku itu yang mana? Yang es batunya atau yang air biasanya, air murni tanpa campuran, atau duluan yang membeku adalah esnya? Es yang sudah dibuat dengan campuran gula. Otomatis pasti yang lebih duluan membeku adalah yang mana? Yang es batu kan? Nah, mengapa begitu? Berarti ketika dikasih sesuatu, maka dia akan ada namanya penurunan dari titik bekunya sendiri. Ketika yang lain, yang zat murni tanpa campuran atau air biasa, bisa membeku pada suhu 0 derajat Celcius, sedangkan kalau dia dikasih dengan gula, itu maka membutuhkan suhu yang lebih rendah lagi, bahkan menuju ke angka minus, begitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kata kuncinya di sini adalah molaritas atau banyaknya zat yang terlarut di dalam larutan tersebut. Makanya kemarin kalian harus bisa nyari molaritas terlebih dahulu biar kalian bisa lanjut ke materi ini, gitu ya. Oke, kita lanjut. Zat terlarut volatil mengakibatkan tekanan uap jenuh larutan lebih besar dari tekanan uap jenuh pelarut, sedangkan zat terlarut non-volatil menurunkan tekanan uap jenuh larutan. Penurunan tekanan uap mempengaruhi titik didih dan titik beku larutan. Nah, ini diagram P, T, air, dan larutan dalam air. Sifat koligatif larutannya ada 4, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Jadi kalau kalian lihat itu ada pelarut murni padat, ada pelarut murni, itu berbeda ya. Begitu juga yang Ibu bilang tadi, ada titik beku larutan sama titik beku pelarut itu beda. Titik beku pelarut biasanya dia lebih besar daripada titik beku larutan dan seterusnya. Ini satuan konsentrasi yang sudah kalian pelajari minggu lalu ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini kalian harus lihat ya. Zat non-elektrolit dalam air masih berbentuk molekul-molekul, sedangkan zat elektrolit dalam air terurai menjadi ion-ion ya. Nah, ini yang membedakan ya anak-anak ya. Kenapa nanti habis ini kita belajarnya itu ada sifat koligatif non-elektrolit dan elektrolit itu dipisah, kenapa? Nah, ini contohnya. Di sini ada sebelah kiri itu air dimasukkan dengan gula. Diaduk tuh ya.
Yang sebelah kanan ada air dimasukkan dengan garam. Gula yang kalian tahu adalah zat non-elektrolit, sedangkan garam itu adalah zat elektrolit. Kenapa? Karena garam ketika dilarutkan dalam air dia akan terpisah jadi ion-ionnya menjadi muatan positif dan muatan negatif. Otomatis yang tadinya cuma sedikit tuh partikelnya akan menjadi lebih banyak karena dia memisah. Nah, bandingkan dengan yang sebelah kiri, gula. Gula ketika dilarutkan dalam air ya memang bentuknya tetap akan jadi molekul, nggak mungkin akan misah-misah. Misalnya C6H12A6 gitu kan, O6 gitu kan ya. Kalau misalnya gula, rumus molekulnya nanti C-nya sendiri, H-nya sendiri, O-nya sendiri itu nggak mungkin. Dia tetap akan membentuk molekul saja, maka dia gumpalannya tetap besar, sedangkan yang sebelah kanan membentuk ion. Oleh karena itu, zat non-elektrolit itu tidak terurai jadi ion-ionnya, sedangkan elektrolit itu terurai jadi ion, sehingga jumlah zat terlarut dalam larutan elektrolit itu akan lebih banyak daripada larutan non-elektrolit, sehingga akibatnya sifat koligatifnya itu akan berbeda. Oke, kita lihat mulai perhitungannya nih. Ada 4 rumusnya. Banyak ya, nggak banyak sebenarnya, cuma 4. Cuma itu nanti dibedain antara lautan elektrolit dan lautan elektrolitnya itu cuma di satu, yaitu di faktor Van Hoff yang ada di ujung pojok sebelah kanan. Jadi untuk rumusnya semua sama sebenarnya. Contoh, penurunan tekanan uap nih, P sama dengan XP dikali P0. Nah, XP itu berarti fraksi mol pelarut dikali P pelarut murni ya. P itu artinya tekanan uap jenuh larutan murninya. Delta P-nya itu penurunannya berapa. Yang B penurunan titik beku tuh rumusnya delta TF sama dengan M kali KF. Ya. Yang sebelah kanan larutan elektrolit, delta TF-nya apa? M kali KF kali I. Nah, I ini yang nanti membedakan. I itu dikatakan adalah faktor Van Hoff. Untuk semua rumus ini dari A sampai D semua itu sama rumusnya. Cuma yang bedain kalau larutan non elektrolit itu nggak ada faktor Van Hoff-nya, larutan elektrolit itu ada faktor Van Hoff-nya. Rumus faktor Van Hoff adalah I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alpha. N itu artinya banyaknya yang terion. Contoh nih, NaCl. Terion menjadi apa? Na dan Cl. Udah berapa tuh? 2 toh. Berarti N-nya 2. Nanti kalau misalnya ada senyawa lagi MgCl2. Berarti kan Mg-nya berapa? 1. Cl-nya berapa? 2. Berarti 2 tambah 1 piro? 3. Nah, itu berarti N-nya nanti ganti dengan 3 dan seterusnya. Alpha sendiri apa, Bu? Alpha itu derajat ionisasi. Biasanya kalau di soal itu diketahui derajat ionisasinya 0, sekian misal, atau diketahui terlarut 20%, berarti derajat ionisasinya berapa? Ya 20% itu, 20% kan 20/100 toh, berarti 0,02. Jadi kalau nggak ditulis derajat ionisasinya gimana, Bu? Berarti nilainya adalah 1. Karena nilai alfa atau derajat ionisasi itu paling tingginya adalah 1, menandakan bahwa dia terionisasi sempurna 100%. 100/100 kan 1 toh. Nah, kita langsung ke contoh soalnya ya. Yang pertama, contoh soal sifat koligatif larutan non-elektrolit. Bu Novi kasih contoh untuk pertama ini yang larutan non-elektrolit dulu ya. 1. Tekanan uap pada temperatur 30 adalah 55,30 mmHg. Maka penurunan tekanan uap jika ke dalamnya itu 108 gram air itu dilarutkan 36 gram glukosa itu adalah berapa sih? Ada air nih 108 gram dimasukin 36 gram glukosa. Gula ya glukosa itu. Kira-kira jadi berapa ya penurunan tekanan uapnya? Nah, kita bahas. Kita buat dulu MR-nya glukosa kan C6H12O6, dihitung tuh 180. MrH2O-nya 18. Nah, kita cari dulu apa ini? Cari dulu kalian adalah fraksi molnya atau molnya sendiri ya. Kita hitung molnya dulu nih sebelum ke fraksi mol kan cari molnya dulu, bener nggak?
Kita buat molnya adalah massa dibagi mR. Langsung aja 36 gram untuk glukosanya dibagi 180, 0,2 mol. Sedangkan airnya adalah 108 dibagi 18 yaitu 6 mol. Maka untuk fraksi mol dari zat terlarutnya adalah 0,2 dibagi seluruhnya 0,2 ditambah 6 hasilnya 0,03. Maka penurunan tekanan uapnya adalah tinggal pelarut murninya berapa P nya tadi 55,30 berarti dikali dengan 0,03 dapat deh penurunannya 1,66 mmHg. Soal selanjutnya nomor 2. Andi melarutkan 5 gram glukosa dalam 100 gram air. Jika Kb air 0,52 derajat Celcius dan Kf air 1,86 derajat Celcius, maka hitunglah A. Kenaikan titik didih glukosa, B. Penurunan titik beku glukosa. Kb itu apa sih Bu? Kb itu adalah standar untuk titik didih air ya. Nanti di soal biasanya sudah ada. Kf itu berdasarkan titik beku ya. Maka kita langsung bahas. Langkah pertama, cari dulu molaritasnya atau molalitas. Kalau dia wujudnya gram, dia molal ya. Kita masukkan gram per mr kali 1000 dibagi volume. Gramnya 5 gram dibagi 180 karena glukosa 180 mr-nya ya. Kali 1000 per volumenya 100. Maka jawabannya adalah 0,28 molal. Maka kita masukkan ke rumus kenaikan titik didihnya yang tadi adalah M kali Kb air. Nggak ada faktor Van Hoff ya karena glukosa termasuk non-elektrolit. Maka 0,28 kali 0,52 jawabannya 0,1486 derajat Celcius. Berarti berapa titik didih larutan glukosanya? Berarti tinggal 100 ditambah 0,1486. Maka titik didihnya adalah 100,1486 derajat Celcius. B. Penurunan titik beku glukosa. Rumusnya adalah M dikali Kf air. Masukkan aja yang tadi molalitas yang sudah kalian hitung 0,28 kali 1,86. Jawabannya 0,5208 derajat Celcius. Maka titik bekunya adalah 0 dikurang 0,5208. Maka dia bisa membeku ketika minus 0,5. Begitu ya anak-anak ya. Paham? Lanjut. Contoh soal ketiga. Pada suhu 27 derajat Celcius, glukosa sebanyak 8,5 gram dilarutkan dalam air sampai volumenya 500 ml. Di mana R-nya sama dengan 0,082 LATM mol Kelvin. Tekanan osmosis larutan yang terjadi sebesar adalah titik-titik. Kita bahas rumusnya apa tadi tekanan osmosis, yaitu M kali R kali T. M-nya lagi-lagi molaritas, gram per mr kali 1000 dibagi volume. 8,5 per 180 kali 1000 dibagi 500. Dikali R tetapannya ya 0,082 dikali T suhunya harus ke Kelvin. Maka ditambah 273. Kalian kalikan saja semua maka dapatnya 2,3124 atm. Paham? Selanjutnya, contoh soal larutan elektrolit. Nah, kita lihat nih. Sebanyak 11,7 gram NaCl atau garam dapur, di mana MR-nya 58,5, dilarutkan dalam 500 gram air. Titik didih larutannya adalah titik. Kb airnya sudah diketahui nih 0,52 derajat Celcius. Maka langkah pertama direaksikan dulu ionisasinya. NaCl itu terion menjadi Na+ ditambah Cl-. Maka banyaknya ion yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Jika derajat ionisasinya tidak diketahui maka alfanya dianggapnya itu 1 ya. Kita masukkan ke rumus yaitu delta Tb sama dengan Kb dikali gram per mr kali 1000 dibagi volume dikali I atau faktor Van Hoff. Maka dimasukkan saja, masanya adalah 11,7, Kb-nya 0,52, volumenya 500. Kemudian faktor Van Hoff-nya 1 ditambah N-nya diganti 2 dikurang 1
alfanya dianggap 1, berarti terionisasi sempurna. Cara pengerjaannya dikurung dulu ya. 2 dikurang 1-nya 1, dikali 1, ditambah 1, baru kemudian kali yang di luar tanda kurung. Jawabannya 0,42 derajat Celcius. Maka titik di larutan NaCl yaitu 100 tambah 0,42, yaitu 100,42 derajat Celcius. Contoh soal selanjutnya, yang kedua. Sebanyak 4 gram NaOH, MR-nya 40, dilarutkan dalam 750 gram air. Jika derajat ionisasi larutan NaOH adalah 75% dan Kf airnya 1,86, maka penurunan titik beku larutan NaOH adalah titik. Kita jawab, masanya adalah 4 gram. RMR-nya adalah 40. Masa airnya 750 gram. Derajat ionisasinya 75%, berarti 75% atau 0,75. Kf airnya adalah 1,86. Ditanya delta TF, maka kita reaksikan lagi kayak tadi. NaOH itu diionisasikan menjadi Na plus tambah OH min. Berarti N-nya ada berapa coba? Nah, ada 2, betul. Jadi N-nya ada 2. Faktor Van Hoff-nya 1 tambah N-1 kali alfa. 1 ditambah N-nya diganti 2, dikurang 1 kan 1 tuh. Kali 0,75, karena tadi alfanya 0,75. 1 ditambah 0,75 adalah 1,75. Kita masukkan ke delta TF, yaitu M kali Kf kali I atau Kf kali M kali I sama. Kita cari molaritasnya, yaitu 4 gram dibagi 40 kali 1000 dibagi volumenya 750. Kalikan aja semua, maka di situ nanti akan ketahuan hasilnya ya. Ayo, berapa itu hasilnya? Nanti dihitung sendiri ya. Terakhir, yaitu penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama nih, membuat zat anti beku pada radiator. Jadi di situ tujuannya seperti itu, ditambahin untuk supaya dia tidak mudah membeku pada radiator mobil ya. Kemudian untuk membuat obat tetes mata, kemudian mencairkan salju di jalan raya, dan yang terakhir adalah untuk membuat es puter. Itu adalah salah satu contoh dari sifat-sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita sudah terakhir ini, kita akan mulai latihan soalnya. Latihan soal yang kedua adalah sifat koligatif larutan. Silakan buka LKSPR kalian, kemudian kerjakan soal penilaian harian pilihan ganda 1 sampai dengan 20 di halaman 16. Jawaban dan caranya ditulis di kertas ya, kemudian ditempel di LKS. Jawabannya nanti akan kalian kirimkan di link yang sudah Ibu sediakan. Oke? Mungkin sampai sini saja, maka Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.